Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Oke, kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Di sini, di pembelajaran 2 ini, kalian akan belajar tentang apa itu segi banyak. Setelah itu, keragaman yang ada di Indonesia dan sikap kalian atas keragaman yang ada. Segi banyak. Pernah kalian dengar kalimat segi banyak? Ya, segi banyak yaitu bangun datar yang seluruh sisinya dibatasi garis lurus. Jadi pembatasnya garisnya lurus. Dan segi banyak paling sedikit memiliki 3 sisi. Contohnya bagaimana contoh segi banyak? Contoh segi banyak seperti pada layar ini. Ada bangun segitiga, ada panah, persegi panjang. Kenapa? Karena ini seluruh sisinya ditutupi oleh dengan garis lurus. Garisnya lurus. Panah ini garisnya juga lurus, tertutup. Persegi panjang juga garis lurus, tertutup. Nah, itu salah satu atau beberapa contoh segi banyak. Sedangkan contoh yang bukan segi banyak itu apa, Miss? Ada lingkaran, ada lengkungan, ada bentuk awan. Kenapa ini bukan segi banyak? Karena garisnya bukan garis lurus, tapi garisnya melengkung. Jadi, tadi kan segi banyak itu dibatasi oleh garis lurus. Sedangkan gambar yang ada di sini garisnya melengkung. Gitu ya. Itu perbedaan segi banyak dan bukan segi banyak. Bentuk-bentuk keragaman yang ada di Indonesia. Kemarin kita sudah menyinggung beberapa bentuk-bentuk keragaman yang ada di Indonesia. Masih ingat enggak? Ya, bentuk keragaman yang ada di Indonesia seperti ada keragaman rumah adat, keragaman alat musik, keragaman pakaian tradisional, keragaman tarian, dan sebagainya. Kali ini kita akan membahas keragaman tarian, tarian tradisional, salah satu tarian tradisional yang ada di Indonesia. Tahu nggak apa? Kita mau membahas apa? Kita akan bahas dasar-dasar gerakan tarian Bungo Jempa. Ya, tarian Bungo Jumpa ini berasal dari Nanggro Aceh Darussalam, dari Aceh. Tarian Bungo Jempa atau Bungo Jempa sendiri memiliki arti bunga cempaka. Oke, kalian bisa lihat juga di halaman 26-27 di buku tema 1. Buku tematik tema 1 ya. Di situ ada gerakan Bungo Jempa. Tarian ini dibagi menjadi 2 gerakan. Gerakan saat berdiri dan gerakan saat duduk. Sekarang kita akan bahas gerakan tarian saat berdiri. Gerakan Bungo Jempa ini terdiri dari 5 gerakan. Gerakan pertama yaitu kedua tangan di atas. Jadi kedua tangan angkat ke atas. Kaki jinjit dihentakkan 2 kali, ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali. Hitungannya 4 kali 8 ya. Itu gerakan pertama. Gerakan kedua menghadap serong ke kanan. Jadi menghadap serong ke kanan. Setelah itu kedua jari rapat ditarik ke atas. 2 jari rapat ditarik ke atas, mengadah ke atas. Kaki kanan ke depan. Setelah itu tangan ditarik ke bawah, diturunkan pelan-pelan ke bawah. Kaki kanan mundur. Oke. Setelah itu menghadap serong kiri. Kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kiri ke depan.
Jadi bergantian ya, kaki kanan, kaki kiri. Sebanyak 2 kali. Hitungannya 2 kali 8. Untuk gerakan ketiga sama persis dengan gerakan kedua ini. Gerakan keempat yaitu kedua telapak tangan saling berhadapan. Jadi kedua tangan ini saling berhadapan, dibalik ke kanan, ke kiri. Jadi diputar ke kanan, ke kiri gitu. Bergantian kaki berjalan di tempat sambil diayun. Di kakinya sambil diayun. Hitungannya 4 kali 8. Sedangkan gerakan kelima yaitu kedua tangan memegang bahu. Jadi tangannya memegang bahu. Tangan didorong ke depan. Setelah itu tangan didorong ke depan. Kaki maju bergantian kanan dan kiri. Hitungannya 2 kali 8. Oke, itu gerakan dasar tarian bunga cempa saat berdiri. Keragaman di Indonesia itu indah sekali, dan bagaimana kita menjaga keragaman tersebut? Ya, di sini ada masyarakat atau beberapa rakyat yang tinggal di Kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda. Ada 5 masyarakat. Ada Pak Sami berasal dari Maluku, Pak Encap dari Sunda, Pak Made dari Bali, Pak Udin yang berasal dari Betawi, dan Pak Nur berasal dari Jawa. Nah, mereka ini adalah contoh keberagaman masyarakat di Indonesia. Walaupun berbeda suku, makanan, bahasa mereka, pakaian daerah, kebiasaan, dan tarian, mereka hidup berdampingan dengan baik, hidup rukun, saling bertoleransi, menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat. Kalau kalian ingin tahu cerita tentang mereka, kalian bisa baca buku tematik tema 1 di halaman 29, paling bawah, judulnya Siap Menghadapi Musim Hujan. Nah, kalian bisa membacanya. Bagaimana sih kehidupan di masyarakat atau di warga desa Kampung Babakan. Oke. Sekarang, Indonesia itu kan memiliki keberagaman suku tadi, bangsa, sosial, dan budaya. Nah, keberagaman di Indonesia ini terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Kayak contohnya tadi ini, berasal dari berbeda suku. Tapi seperti semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda, kita tetap satu jua. Jadi kita nggak boleh bermusuhan. Walaupun berbeda, kita harus saling bersatu. Rasa persatuan dan kesatuannya harus kuat. Oke, itu tadi pembelajaran tentang keragaman yang ada di Indonesia dan sikap kalian. Terus segi banyak dan contoh-contohnya. Dalam pembelajaran ini, Miss Nindi mengharapkan sikap toleransi pada kalian, terus sikap peduli sesama, dan sikap tidak egois atau menang sendiri. Jadi kalian saling bertoleransi walaupun berbeda suku, bahasa, dan agama, dan peduli sesama, dan tidak ingin menang sendiri. Nah, itu sikap yang diharapkan dari pembelajaran ini. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Untuk tugasnya nanti Miss tuliskan pada grup saja ya. Thank you for today. Keep healthy, stay healthy, and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.